merupakan masalah utama yang terjadi beberapa dekade terakhir. Efek toksik yang ditimbulkan terdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Polusi udara berasal dari berbagai sumber seperti asap rokok, aktivitas industri, kendaraan bermotor, juga kondisi alam seperti aktivitas vulkanik. Dampak dari polusi udara terhadap kesehatan manusia dapat menyebabkan penyakit seperti gangguan pernafasan, disfungsi kardiovaskular, dan kanker, bahkan kematian. Dampak dari polusi udara terhadap kesehatan manusia dapat dibedakan berdasarkan polutan masing-masing. 1. Polutan partikel. Polutan partikel adalah bagian utama dari polusi udara. Partikel ini merupakan partikel-partikel kecil seperti debu. Kebanyakan partikel polutan terbentuk di daerah perkotaan akibat pembakaran bakar fosil dan aktivitas industri. 2. Karbon hitam. Karbon hitam adalah sisa pembakaran diesel, kayu, dan arang. Terpapar karbon hitam dalam periode yang panjang meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, hipertensi, asma, bronkitis, dan kanker. 3. Nitrogen. Nitrogen dioksida dan nitrogen dioksida. Kedua gas tersebut paling banyak dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Paparan dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan asma dan penyakit jantung. 4. Ozon. Ozon sebenarnya terdapat di atmosfer dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Namun, jika ozon berada terlalu rendah dan terhirup manusia bisa membahayakan. Ozon menyebabkan nyeri dada, batuk, dan radang tenggorokan. 5. Sulfur dioksida. Sulfur dioksida dihasilkan dari batu bara, pengolahan logam, dan mesin kapal. Dampak-dampak pencemaran udara terhadap kesehatan. 1. Meningkatkan risiko autisme. Wanita hamil yang tinggal di daerah dengan polusi udara yang cukup tinggi memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi memiliki anak dengan autisme. 2. Merusak paru-paru dan jantung. Penelitian dari Duke University menemukan bahwa paparan polusi udara yang terdapat di perkotaan dapat menghilangkan efek positif dari olahraga yang dilakukan oleh orang-orang berusia 60 tahun. Baik, saya persilakan kepada pemateri kedua. Yang ketiga, melemahkan tulang menurut penelitian dalam benang dengan ini hal polusi di udara dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang. 5. Mempercepat penuaan. Penyebab dan dampak pencemaran udara yang paling utama selalu terkait dengan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Berbagai kegiatan manusia dapat menghasilkan polutan antara lain. 1. Pembakaran, semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Yang kedua, proses peleburan, semisal proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, dan aspal. Yang keempat, proses pengolahan dan pemanasan, semisal proses pengolahan makanan daging ikan dan penyamakan. Yang kelima, pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Yang keenam, proses kimia. Proses kimia semisal pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Yang ketujuh, proses pembangunan, semisal pembangunan gedung, jalan, dan kegiatan yang semacamnya. Yang kedelapan, proses percobaan atom atau nuklir. Polutan yang dihasilkan terutama adalah gas dan radioaktif. Baik, saya persilakan ke. Baik, ada yang ingin bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempertanyakan apa saja dampak-dampak pencemaran udara terhadap kesehatan. Baik, kelompok kami akan menjawab. Dampak-dampak pencemaran
Baik, kelompok kami akan menjawab. Penyebab dan dampak pencemaran udara yang paling utama selalu terkait dengan manusia. Yang pertama, pembakaran. Yang kedua, proses pengukuran. Yang ketiga, pertambangan dan pengalian. Yang keempat, proses pengolahan dan pemanasan. Yang kelima, pembuangan limbah. Yang keenam, proses kimia. Yang ketujuh, proses pembangunan. Dan yang kedelapan, proses percobaan atom atau nuklir. Baik, apakah paham? Paham. Baik, saya persilakan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.